Halo Gobals, Ferry di sini dan kali ini di tangan gue udah ada Oppo Reno 5. Nah, biasanya kalau udah kita intro kayak gini, kita pasti mau ngetes lancar gak sih main Genshin Impact di Oppo Reno 5. Nah, sebagai intro aja, ini adalah Oppo Reno 5 yang versi 4G dan merupakan Marvel Limited Edition. Jadi patokan yang kita di situ aja karena ada lagi satu lagi Oppo Reno 5 5G. Cuman nih Oppo Reno 5 4G berarti. Dan ya udah, daripada lama-lama, langsung aja kita tes si Reno 5 4G buat main Genshin Impact. Let's try it out! Nah, sebagai refresher aja, again yang tadi gue bilang ini adalah Oppo Reno 5 4G. Jadi ini ditenagai sama Snapdragon 720G, bukan 765G. 765G khusus buat yang 5G aja. Terus RAM-nya sudah 8GB, beserta storage-nya itu sudah 128GB. Nah, gue sendiri sebenarnya agak lupa dia RAM-nya berapa. Mungkin kita bisa sambil cek di Antutu kalau masih kayak install, gue agak lupa apakah udah. Oh, masih ada, oke. Nah, jadi dia adalah Snapdragon 720G ditenagai di backup sama memorinya itu RAM 8GB dan storage 128GB. Di sini dia itu menggunakan mana ya? Di cloud ya, kamera, baterai, OS, connectivity, network, sensor bukan, sebentar. Nah, ini dia. Untuk storage-nya dia pakai UFS 2.x, jadi probably ini antara 2.1 atau 2.0, probably 2.1. Sama RAM-nya itu LPDDR4X. Jadi ya mungkin ini secara memori bukan the greatest and the best gitulah, karena yang lain tuh udah ada apa namanya, versi yang udah pakai UFS 3, LPDDR5X. Jadi ini agak masih lebih downgrade sedikit lah. Dan ini yang bikin menarik adalah ini adalah Oppo Reno 5 yang Marvel Edition, yang seperti gue bilang di unboxing, sebenarnya gue nggak tertarik nyobain Oppo Reno 5 sampai akhirnya gue ngeliat yang Marvel Edition ini yang jujur aja cakep banget dengan finish dan style yang gahar dah. Nah, tapi apakah performanya segahar itu? Nah, kita tes aja main Genshin Impact. By the way, kayak tadi kalian udah lihat, Antutu skornya adalah 279.914. Ini mid-range, higher mid-range lah istilahnya 720G itu. Setara sama 732 I guess. Jadi mungkin perbandingan yang sesuai buat referensi kompetitornya adalah Poco X3 NFC dan juga nantinya mungkin Redmi Note 10 Pro. Tapi sekarang ini kita fokus aja dulu di Oppo Reno 5 4G-nya. Genshin Impact udah gue install di sini version 1.4. Jadi as latest sih, hopefully udah agak update, kayaknya masih ada minor update dikit di Windbloom Festivalnya. Nah, ini storage usage-nya masih 8,18GB. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya cukup menarik. Gue melihat ada perbedaan atau inkonsistensi antara Genshin Impact di smartphone tertentu dengan smartphone yang lainnya. Jadi nggak semua itu dapat jumlah storage-nya sama. Jadi mungkin apakah itu cara MiHoYo menghemat storage? Probably. Karena kalau mau dibandingin di ROG Phone 3 gua, itu dia sampai 11, sekian GB. Sedangkan di sini cuma 8,18. Hopefully itu karena ada ekstra aset lah di Reno, di ROG Phone 3. Jadi itu mungkin bisa berbeda di Reno. By the way, ini gue udah start Genshin Impact-nya. Di kondisi baterai ini full 100%. Jadi no issue ya, harusnya kita bisa benar-benar total cek semua banget. Dari performa baterai, kemudian performa SoC-nya dan segala macam. By the way, sebelum itu kita cek aja dulu suhu standarnya Reno 5 itu berapa. Jadi nanti ada patokan acuannya. Di SoC sini harusnya ini atasnya masih 28,4, 28,5. Di tengah, di baterainya 27,7. Jadi masih chill banget ya, masih dingin banget. Dan di kondisi ruangan pakai AC, temperaturnya 20 dengan fan 1, jadi nggak terlalu dingin banget karena ujungnya gitu suka dingin-dingin. Jadi ya, ini Genshin Impact-nya udah siap kita start, jadi langsung kita tap to begin aja.
Nah, mungkin seperti biasa, disclaimer. Oh ya, ada update beneran 88 MB, tapi nggak gede lah. Disclaimer aja, soal kecepatan loading itu berpengaruh sama dua hal, yaitu satu, koneksi internet, dan kedua adalah kecepatan memori kalian sendiri. Si Reno 5 ini udah pakai UFS 2.x, jadi probably 2.1. Should be better dibandingkan eMMC yang masih ya ngap-ngapan lah istilahnya kalau mau dipakai ngeload. eMMC jadul banget. Jadi kalau udah UFS harusnya udah much better. RAM-nya juga udah LPDDR4X, jadi general standard banget across mid-ranger harusnya. Berarti juga bagus sesuai performa mid-ranger. Kemudian yang terakhir adalah koneksi internet, itu yang baru bermasalah. Jadi saat ini gue terhubung ke koneksi hotspot gue di ROG Phone 3 itu pakai Indosat karena nggak tahu kenapa Telkomsel Orbit nih belakangan di studio di Gading Serpong tuh lagi naik turun koneksinya, dan bahkan komputer gue sendiri aja nggak connect ke Orbitnya, jadi gue memanfaatkan si mobile data aja. Dan sekarang ini update-nya udah kelar, lagi verifying file integrity, kita coba tunggu aja dulu sebentar. Dan ya, first impression gue sih waktu preloadnya ya, si Genshin Impact ini sebenarnya masih bisa dibilang cukup cepat di Oppo Reno 5, cuman graphic wise kayaknya sih 720G itu masih ke bottleneck. I mean itu udah prosesor yang hampir 2 tahunan tapi masih dipakai sebagai juaranya mid-ranger gitu kan. Padahal opsi lain tuh harusnya dari Snapdragon pun udah memberikan opsi yang lebih menarik lagi kayak 732G, kemudian ada 765, well 765 dipakai sama Reno 5 5G jadi oke lah. Tapi 720G itu udah mulai agak umur sih sebenarnya, walaupun agak secara performa tuh masih cukup tinggi ya, karena punya skor 270 ribuan itu masih cukup gahar. Mungkin kecuali ada tandingan yang cukup oke-nya dari MediaTek Helio G series, itu mungkin bisa jadi patokan. Dan ini pintunya udah keluar, kita bisa tap to begin aja. Nah ini juga berpengaruh nih di sini nih koneksi internet sama storage tadi yang gue bilang memori. Ini kan karena loading screen-nya. Jadi kalau kalian yang gregetan di sininya lama, itu bukan masalah SoC kalian, itu actually masalah dari memori sama koneksi internet. Nah, kadang kalau udah UFS 3.1, SoC-nya udah pakai 732 atau mungkin udah 845, 855 column mode, kalian bisa cek sama koneksi internet kalian. Dan ya, sekarang gue udah di spawn di tangannya Venti. Itu jatuh dong. Di sini kalau kita mati di sini ya, fun fact, ini kayak seolah-olah kita rest in peace di sini. Tadi kan di situ kita rest in peace di sini. Nah, jadi kita sekarang lagi ada di Mondstadt. Tadi last karena gue lagi mencari spot yang bagus. Display wise ini si Reno 5 4G kebalik-balik. Reno 5 4G ini pakai Super AMOLED 90 Hz. Jadi harusnya kalau kita bisa push performance-nya untuk refresh rate yang lebih tinggi, itu bisa jauh lebih bagus. Nah, ini default-nya harusnya kayak settingannya di grafiknya low. Ini by the way tadi ke lowest gue turunin lagi sedikit. Ini jadi low default-nya dengan FPS 30 FPS, 60 FPS bisa di-unlock, bisa. Banyak yang bilang pasti kenapa nggak di 24 aja. To be honest, gue lebih suka di 30. Preferensi masing-masing, gue sendiri suka di 30. Kalau kalian ada yang mau push lagi ke 24, I guess bisa jadi lebih ringan. Mungkin kita coba dulu aja di 24 untuk jalan aja, karena nanti 30 akan gue tes untuk performance battle lawan Cryo mungkin seperti biasa, Cryo Regis Fine atau Electro-Hypostasis. Biasanya itu yang gue tes buat highest-nya 60 fps seperti biasa. Jadi kita lihat di Mondstadt pre-rendernya, draw distance-nya sih agak berantakan ya. Tadi ngeliat tuh pohon-pohonnya udah mulai delay, padahal ini masih di lowest 30 fps, belum mentok-mentokin banget. Jadi ini di Mondstadt belum ada starter sih ya so far. Mondstadt juga lagi agak lebih berat karena dia lagi Windbloom Festival. Ini sama kayak Liwe punya Show Lantern event waktu itu. Tapi memang secara ornamen dia nggak se-ekstrim Xiao Lantern yang apa, the lanternnya berterbangan. Oh itu ada starter barusan. Jadi cuman kayak ornamen Natal aja lah, dikit-dikit tuh ditambahin bunga, ditambahin
aksesoris di jalan. Tapi ya gitu aja sih so far, nggak ada yang sampai wow banget sih. Kadang gue juga ngerasa eventnya belakangan mulai agak boring dikarenakan the case of leaks dan juga account itu yang bisa bikin masalah. Oke, berarti itu low 20 fps masih nyantai aja. Jadi kita akan pindahin dulu ke 30 karena entah kenapa gue lebih suka di 30. Apalagi displaynya si Reno 5 4G, nah kan 5 4G gitu. 5 4G itu udah 90 Hz refresh rate-nya, jadi cukup tinggi. Kalau kita main di 24, I guess that's too low. Kalau 30 masih oke, 60 bisa jadi best performance-nya. Tapi sebelum itu kita coba aja lawan si Cryo Regis Fine buat kita tahu performanya seberapa jauh sih si Snapdragon 720G. Terutama udah tahun berapa sih? Ini tahun 2021, sampai lupa tahun lagi. Harusnya 720G udah agak di phasing out lah, udah mulai ganti upgrade ke 732G atau mungkin gue jujur sih penasaran sama MediaTek Dimensity. Belum ada yang masukin ke Indonesia entah kenapa, padahal MediaTek-nya sendiri udah announce berkali-kali. Dan juga itu termasuk ke nanti Redmi Note 10 series yang nggak membawa versi 5G-nya dengan MediaTek Dimensity 800. Padahal jujur sih gue udah ngeliat ada logo Erafone ya di di launchingnya waktu itu, cuman ternyata nggak dimasukin juga. By the way, sebelum battle kita ganti dulu. Seperti biasa, kombonya gue ada Catching, Diluc, sama Ganyu. Biasanya mainnya ini Barbara, jadi biarin aja. Xiangling tadi kita habis ngetes apakah ada bug lagi atau enggak. Tapi inilah combo favorit gue, Diluc, Catching, Ganyu, sama Barbara. Kalau ada yang nanya kenapa, nggak tahu sih. Jujur preferensi aja. Gue sendiri main di Genshin Impact itu nggak boba-boba mulai starter. Nggak sampai ekstrim kompetitif, cuman chill and having fun game aja karena kebetulan karakternya cakep-cakep jadi menarik. Dan itu nggak jatuh kan, kalau jatuh males banget tuh, udah lawannya Cryo lagi ntar. Lah kan, sinilah kau. Nah, tuh kan biar enakan dikit. Dan ini kalau battle standar masih enak, nggak ada masalah. Ini pemanasan aja sih, sekalian gue ngambil Wooper Flower. Kan alasan Ganyu sama Catching wangi itu kan karena dia pakai Wooper Flower, jadi pakai parfum dia, makanya wangi. Oke, itu cringe banget sih, tapi ya itu bercandaannya beberapa temen gue di Discord juga. Kenapa Catching dan Ganyu itu wangi kan, karena dia pakai Wooper Flower Wooper Flower Nectar parfum. Oke, kita berikutnya langsung aja main lawan si Cryo Regis Fine-nya di ini low 30 fps. So far masih cukup nyaman, jadi nggak ada masalah di sini. Mari kita start aja lawan Cryo Regis Fine-nya. Ini sebenarnya ada trik dari Valley apa tadi, kayaknya gue lupa antara di sini atau di di Pyro Regis Fine. Itu kalau misalnya main tambahin Barbara itu ada fungsi damage tertentu, cuman gue lupa apa. Nanti gue nanya lagi sama Valley deh. Dia lebih teliti lagi main RPG, gue kan cuma chill doang yang gue bilang tadi, chill dan having fun aja, dan gacha tes keberuntungan. Aduh, maksud so far nggak ada isu ya, low 30 fps enak banget nih mainnya, nggak ada. Waduh, udah deh kesini. Oke, Diluc, Babang Diluc. Ya. Touch response sebenarnya oke. Ini cuman gue lagi agak ngantuk sebenarnya. Ini gue bikin jam 1 pagi by the way. Karena buat kalian gue lagi nyari-nyari waktu aja. Lagi banyak banget nih kalau kalian launch event. Berapa banyak smartphone yang mau dirilis di bulan April ini sendiri. Banyak banget. Dan itu berarti juga kita akan ngetesin satu-satu ke semua smartphone tersebut buat main Genshin Impact. No worries, pasti akan gue lakukan, cuma mungkin antriannya panjang boy. Termasuk gue belum juga ngetes yang Poco F3 atau Redmi K30. Banyak yang udah minta kayaknya, tapi belum sempet aja. Sebenarnya gue awalnya mau bikin hari ini juga bareng sama si Reno 4 5G, cuman memang lagi nggak sempet. Jadi kita coba tes dulu aja Reno 4 5G. Save the best for the last, ya kan. Lagi pada mintanya kan masih yang tunggu. Shoot. No, Diluc-nya mati.
All hail. Oke, kita slice dulu dia sebelum regen lagi. Kok regen sih? Apa? Kayak gitu aja. Nah, biar bisa dealnya juga nggak kena damage sama apa? Field yang S-nya. Itu kan ada damage tuh sebenarnya kalau kita kena stay di situ. Nah, anyway, sambil ngomongin ini, gue juga penasaran kalian sebenarnya ada penasaran performa Genshin Impact di smartphone apa lagi? Kalau misalnya ada smartphone jadul, mungkin coba kita cariin. Salah satu yang belum gue coba cariin adalah si siapa namanya? Bukan siapa namanya. Infinix Zero 8 karena lagi nunggu harga yang tepat aja, belum ada kecocokan nih antara harga di era phone sama marketplace, banyak yang lagi promo-promo juga, jadi gue kayak mau nunggu dulu dan nggak menutup kemungkinan Infinix sendiri mau ngerilis smartphone baru dalam waktu dekat. Apakah itu Zero 9, apakah itu Hot 11 Play atau Hot 11 yang lain-lain. Nah mungkin itu nanti kita bisa coba tes saja biar lebih baru lagi karena kayaknya Zero 8 udah mulai agak lama dan I don't know, kalau misalnya memang ada yang minat banyak banget sih tulis aja di kolom komentar di bawah, nanti gue coba perhitungkan kembali untuk menghitung budget karena kita baru aja nge-splash budget gede banget termasuk buat gue upgrade ke Mi 11. Yang belum nonton unboxingnya langsung aja dicari di channel kita karena biasanya ini tenggelam, gue lupa ngasih cardnya. Dan itulah tadi main lawan Cryo Regisvine di low 30 fps sekitar 6-9 menitan. Berarti konsumsi dayanya juga 97%, sisanya berarti 3%. Dalam waktu 6-9 menit, berarti sekitar 3 menit per 1%, which is nice. Itu nice banget sih performa segitu. Dan again, low 30 fps-nya playable banget. Enak sih, masih nggak ada masalah. Ini kan low 30, ya nggak ada masalah sama sekali. Soal anget apa enggak? Anget dikit sih, anget lumayan. Kita cek aja dulu. Oh, anget berapa nih? 35,2, 36,5. Ini harusnya daerah sini tuh daerah-daerah SOC. 36,2, 36,5 lah ya. Tadi kita bisa paling tinggi 36,2, ini 36,3. Sekitaran 36, sekian. Masih nice banget. Masih nyaman lah, nggak berasa anget gimana, apalagi suhu lagi dingin begini. Enak buat sambil main begini dan lagi pegel banget badan. Maaf nih lagi jadi curhat karena lagi berasa tuanya, lupa umur kadang. Yang mau nanya umur berapa silahkan ditebak aja dulu berapa. Oke, berikutnya kita akan tes low 60 fps. Jadi ini agak nge-push dikit dari performa dasarnya dia dan otomatis langsung munculnya overclock. Sebenarnya gue juga gak ngerti sih kenapa sampai drastis kayak gitu. At least masih kuning, masih gak apa-apa, tapi akan otomatis overclock. Dan shoot, gue gak tahu di kamera apakah kelihatan, tapi ini smooth banget main 60 fps. Karena layarnya si Reno 5 4G ini 90 Hz dan AMOLED sebenarnya. Itu yang bisa bikin dia, yang gue bilang apa namanya, performanya dia kalau di FPS tinggi itu lebih enak mainnya dibandingkan kita main di defaultnya 30 atau 24 Hz. Kenapanya sih sebenarnya preferensi. Kayak ada yang suka mau mainnya biar nggak ada touch input yang ngedelay apa gimana. Tapi gue sendiri main Genshin tuh merasa grafik yang enak itu bakalan jadi opsi yang lebih enak buat apa namanya, by the way ini terang banget keterangan. Buat main karena again gue mainnya untuk just joy, jadi kayak enak gitu lah sambil lagi bosan atau apa bisa sambil main, dan kebetulan sambil nge-benchmark kayak gini powernya enak, jadi 60 fps tuh I don't know why itu salah satu sweet spot sendiri sih. Nah jadi ini draw distance-nya agak lebih tinggi, tapi ini rendernya sini masih lebih dikit ya, batu-batuannya detailnya ngilang di belakang. Karena tempatnya masih bebatuan doang. Ini yang dekat si Cryo Regisvine sampingnya itu nggak ada orang juga sih, so tapi ada ini ya, ada hill troll di situ ya. Coba kita pancing dengan Ganyu dan melihat ledakan besar abis ini. Dar! Kalau ngeledak kayak delay ya. Kan baru delay itu. Dar!
Oh, aduh, ngomong. Aduh. Ya, itu kalau misalkan efeknya makin banyak, berarti 60 fps not really good. Tapi ini cuma battle biasa. Habis ini gue akan balikin lagi ke Cryo Regismine. Karena ini lagi nunggu aja, biar dia respawn dulu. Sekitar 1 menitan. Sekalian pemanasan. Untuk main, apa namanya, di low 60 fps. Jadi masih oke lah sebenarnya. Kalau buat daily grind, I guess 60 fps masih oke nih performanya, nggak sampai epically wrong. Ya, touch input nggak ada delay juga sih so far, masih right on point aja sih. By the way, ini ada anti gores bawaan, jadi harusnya not an issue. By the way, ini terang banget ternyata. Kita drop dulu aja sedikit brightness-nya. Ini karena di pasir, cuma gue jarang mainin di daerah sini. Harusnya oke. Sekarang screen-nya ya, nah itulah, draw distance-nya masih oke. Gue akan coba pindahin dulu ke Liwe sebentar sebelum balik ke Cryo Regismine. Di sini harusnya sih so far ya 60 fps-nya masih playable banget. Belum gimana. Tapi di Liwe kan gedung-gedungnya lebih banyak tuh. Kita coba jalan dulu aja sekalian crafting atau ngebeli barang kali ya. Sekalian belanja di pasarnya tuh. Loadingnya lama. Oke, nah di sini berat sekali tiba-tiba ngerendernya. Ya tuh. Tadi low 30 fps sih nggak lewat sini, jadi nggak bisa jadi comparison. Tapi ini low 60 fps. I guess sebenarnya dia di bawah 30 fps malah berasanya. Ya, cuman 12 kalau berdasarkan game space-nya ya. 12 terus naik ke 28 lagi, kemudian pas jalan ini kayak sekitar 12 nih. Daerah sana belum ke render. Tuh, masih detailnya masih hilang. Kalau jaraknya udah deket, nah ini baru ke render. Kalau jaraknya udah deket loh. Tuh, pohon-pohonnya nggak punya detail sama sekali. Daunnya. Dan udah lewat, nah tuh baru di bawahnya baru ke render. Gedung-gedungnya, pre-rendernya juga kotak balok banget, sampai kita deket banget baru kelihatan. Termasuk si restoran itu, restorannya siapa sih? Restorannya Zhongli bukan sih itu? Terus ini masuk ke marketnya dia. Gue bilangnya sih pasar, marketnya cuman apa ya harusnya sih. Kita ke One Min restoran, ngeliat si chef mau dulu. Ada yang belum gue ambil nggak ya buat beli? Oh udah ada lagi. Gue suka ngumpulin ini sih, resource-nya yang ini just for the sake of ngabisin Mora di BP sama ini itu. Tapi ya coba kita habisin dulu aja. Ini hari apa sih? Hari Jumat kan? Banyak banget semuanya bisa. Lumayan, ada Juyon Kili juga bisa nambahin. Udah ya BP yang local specialties. Oke. Nah, jadi gitu di low 60, sayangnya di Liwe rendernya mulai berat gitu. Nah, sekarang kita coba travel balik ke Cryo Regismine buat tahu performasi low 60 fps-nya ini kayak apa. Kita pindah dulu aja, pindah mana? Sini. Dan gue akan cut dulu sebelum memorinya kayak ngaco lagi. Gue takutnya 20 menitan dia akan error. Kepotong lagi. Nah, kita sekarang udah teleport di depan domain yang Falcon itu. Terus kita di areanya Cryo Regismine lagi. Tapi sebelum itu gue akan kasih Diluc-nya makan dulu sebelum dia mati tiba-tiba. Gue belum build Barbara actually, dan Barbara di sini cuma jadi healer yang sekedar ada dulu aja. Actually gue pengen healernya sebenarnya Cici, tapi aneh nanti ada S-nya Cici sama Ganyu. Jadi for now S-nya gue akan stay ke Ganyu dulu sampai mungkin Eula keluar. Gue akan ganti kombinasi lagi, Eula menggantikan Diluc karena dia Claymore tapi S, itu menarik. Ganyu mungkin gue akan carikan pengganti di range yang bisa se-OP dia lagi. Kalau nggak ada, I guess I'm staying with Ganyu as well. Tapi kalau misalnya gue stay sama Ganyu sih, kemungkinan besar Eula akan gue dump dulu makanya. Gue tinggalkan dulu karena agak redundant, double S begitu. Nah, ini katanya ada yang trik kayak gini ya, gue lupa. Ini lumayan nih triknya. Touch input mulai berasa delay by the way di 60 fps ini. Nggak tahu kenapa ada delay yang agak lumayan. Nah itu gua nggak tahu apakah karena 60 fps-nya itu atau atau koneksi internet. Koneksi internet sih kuning, jadi harusnya not a problem.
there not a problem, probably touch input karena ngambil higher FPS aja sih. Oke. Nah itu lumayan sih by the way. Gue juga baru nyobain hari ini lagi. Udah nggak nyobain berapa lama. Agak belakangan tuh agak kurang nyobain main resin. Nggak main resin, ngabisin resin. Mulai agak bosan karena resin sebenarnya. Gue menyayangkan event nggak pakai resin. Dulu awal-awal ya memang resin penting banget karena buat apa namanya, buat grind fast. XP card, XP book. Karena efek Barbara ya. Oke. Ya jadi gue menyayangkan resin tuh sekarang nggak bisa dipakai di event. Jadi karena suka bingung hari-harian tuh ngabisinnya buat apa. Karena kalau lagi nggak banyak kesempatan main, bingung juga mau ngabisin resinnya bagaimana. Probably katanya sih rumornya MiHoYo mau perbaiki masalah itu, nggak tahu gimana, tapi apakah dengan bikin resin itu kembali lebih resourceful atau malah dibikin dari itu aman. Gue mengamankan dari animationnya yang ini sih sebenarnya. Dan nice. Ya, jadi itu tadi low 60 fps lawan Cryo Regis Fine. Masih playable banget sih, cuman touch input mulai berasa agak delay. Tuh kayak gua agak lebih berasa lebih ngetap aja, terutama buat movement sih. Jadi agak gimana ya, agak kurang sensitif dibandingkan biasanya. Jadi mungkin drop lagi ke low 30 tuh masih oke lah untuk si Reno 55. Saya Reno 5 4G ini, buset Reno 5 5G mulu mau ngomongnya. Gatel pengen beli yang 5G, cuman nggak ada model Marvel, so ya udahlah. Tadi low 30 fps, tadi di lawan Regis Fine bisa somewhere 20 fps-an, 20-30, jadi I guess still oke buat ke 30 aja. Terus untuk suhu sendiri mulai naik tuh tadi ada sempat angka 38,7 tapi ngilang lagi, gua nggak menemukannya lokasinya di mana lagi. 37 adem bawahnya. Overall ya sebenarnya cukup surprising sih, masih bisa seadem itu untuk smartphone yang tulisannya udah overclock di 60 fps. Tapi itu efek memilih 60 fps-nya yang bikin dia overclock. Nah selain itu mungkin kita berhubung ini banyak gap-nya, kita bisa coba naikin ke high deh sebelum ke highest. Ini kan medium, between medium sama highest. Buset high mabok kalau high. Ini high tadi berasa banget loadingnya nge-lag pas lagi close menu screen-nya, dan itu tadi juga udah beberapa kali stutter pas lagi lari. Kenapa manjat ya? Kan padahal lewat sini aja bisa. Ada lubang ya, itu kayu sih. Ya, render makin kacau. Itu tadi pohonnya aja nggak berbentuk sampai depan muka. Tapi graphic wise sih memang lebih indah ya, lebih naik banget. Draw distance lebih cakep. Wooper flower yang di sini udah nggak ada. By the way, motion blur itu kalian boleh matiin aja. Gue sih lagi lupa matiin aja ini, cuma buat ngetes doang. Di high 30 fps, di high 30 fps sebenarnya masih bisa kebuka sih, masih bisa jalan. Cuman nggak tahu sih apakah semulus itu ya. Mungkin sekarang akan kita coba lawan, masih ada material di sana ketinggalan dong tadi. Ambil aja mumpung lewat. Match mas doang sih tadi. Electrostone. Nah, kita coba lawan aja Electrohypostasis. Nyobain di high 30 fps. Sebelum kita cobain yang terakhir adalah highest 60 fps. Which actually itu top performance-nya smartphone saat ini. Genshin Impact di smartphone saat ini. Apakah bisa dijalanin sama Oppo Reno 5 4G ini? Nah, karena nggak salah. Harusnya sih nyala-nyala aja. Beda gue akan matikan motion blur karena enak banget. Kalau misalkan terlalu ini banget, gerakannya berasa ngonyok-ngonyok gitu, apa sih ngocok. Lebih enak aja gitu kalau mainnya nggak pusing gitu pas gerak-geraknya. By the way, tadi kalau kalian batunya ke rendernya telat banget sih. Nah, kita coba lihat cek draw distance-nya. Buset. Indah coy. Di look.
Diluc tuh kayak cewek ya sebenarnya. Nggak cowok-cowok banget kayak cowok Shota gitu. Tapi out of topic anyway. Ya di sana draw distance sih masih lumayan. Rumput juga masih ke render. Walaupun itu rumput kosong. Coba ya nih kita jalan ke sana. Itu rumput. Oh rendernya masih kekejar. Oke, nice. Ya jadi masih ke rendernya masih ngejar lah itu. Kadang kalau udah nggak ngejar banget. eh Akan terjadi apa ya? Kayak delay buat loadnya si rumputnya untuk bisa muncul. Nah, kita coba trigger dulu aja si elektrohipostasis. Sini kau. Ngelek dong. Ya, as expected sih sebenarnya. Cun. Shoot. Ya. Aduh, telat. 91 ya elektrohipostasisnya sekarang. Oi, shoot. Ya touch input sih makin berasa parah sih delaynya, tapi gue agak kaget ternyata Hayas tuh masih bisa dimainin segininya. I was not expecting Genshin Impact di 720G masih bisa se-playable ini. I mean, untuk ini ngomongin soal SoC-nya ya. Kalau ngomongin soal SoC-nya segini tuh nice banget karena 720G itu mid ranger. Cuman jujur-jujuran aja, price point-nya Reno 5 4G itu nggak buset salah posisi. Nggak nggak seenak itu untuk bisa sampai jadi top of mind di range segini. Kenapa? Karena harganya agak lumayan. Oh shoot, oke, aman. Harganya agak lumayan. Kalau terutama untuk si yang Reno 4 5G Marvel Edition ini aja harganya itu udah nyentuh angka 5 jutaan. 5,2 gue beli. Itu pakai kuponnya kartu kredit. Itu apa ya? Kayak kemahalan, jujur dari kemahalan. Even untuk di yang versi basicnya aja 4 jutaan itu kemahalan buat sebuah mid ranger yang pakai 720G. Nah, kalau bertanya kenapa kok Reno berani gitu ya, tipikal Oppo, jujur-jujuran aja pas waktu Oppo Reno pertama kali muncul di Oppo Reno seri pertama yang ada 10x zoom-nya juga, itu gue jujur-jujuran aja bilang Oppo Reno tuh cakep. Dia punya mindset untuk mengalahkan market flagship yang mainstream, mulai rada dia ancurin sama harga yang mahal banget. Kasar sih. I'll cut that out. I'll try to cut that out. Tapi ya kayak misalnya di flagship tuh udah harganya mulai mahal banget, dan Oppo Reno 10x zoom waktu itu 10 jutaan tuh bisa menjadi opsi yang lebih affordable buat kebanyakan orang yang mau flagship, karena performanya pun nggak bisa dipungkiri itu bagus. Sayangnya seri Reno yang dipegang sama gelarnya si Reno yang 10x zoom itu sekarang dipegang sama Fine X series yang jadi flagship total. Ya itu gue agak sayang aja karena Reno tuh dulu membawa sesuatu perubahan yang menarik, yaitu pop-up kamera juga, yang kalau misalnya kalian ingat kita juga pernah unboxing si Oppo Reno basicnya yang bukan 10x zoom, dan itu juga udah pakai 710, which actually again 710 itu udah di zaman kapan 710, I guess that's okay. Sedangkan ini masih pakai 720G, dan itu kok nggak salah udah berapa generasi Reno ya? 3 kali ya yang pakai apa 720G. Kinda sad sih. 720G itu dikuras sampai kering. Nah, by the way maaf banyakan ngobrolnya. Jadi ya performa sebenarnya tadi saking smoothnya gue masih bisa ngobrol santai, nggak sampai gregetan banget, masih chill aja gitu, mainnya nggak perlu sampai gimana. Wah, rasanya udah habis. Oh, ya udahlah, ya resin udah habis, gue belum main daily juga, nggak usah diklaim, ya udah nggak apa-apa. Jadi ya itu high 30 fps masih playable, kaget gue, masih playable banget. 720G ternyata nggak ada salahnya pakai 720G. Gue tarik kembali, maaf ya 720G. Masih cukup oke 720G dan Oppo Reno 5. Jadi mungkin kalian penasaran apa yang setara sama 720G, itu adalah Realme 6 Pro. Nah, kita juga udah pernah nge-review Realme 6 Pro buat main Genshin Impact juga. Dan kayaknya waktu itu gue memang bilang Realme 6 Pro masih playable banget, which is awesome sih sampai detik ini. Nah, kalau mau ngomongin soal price point, lebih cakep Realme 6 Pro daripada Oppo Reno 5. Again, iya. Karena price point-nya lebih murah. Ini lebih mahal sedikit. Jadi ini mungkin mid-ranger premium. By the way, tadi plus
Gue lupa yang pas low 60 fps baterainya kemakan berapa. Anggaplah kemakan 3% lagi, jadi ada 94. Ini sekarang 91%. Anggap deh 95% ke 91, 4% untuk gameplay sekitar 11 menitan lebih deh. 11 menitan. Ya sekitar range segitu. Mungkin masih 1% per 3 menit, per 2 menit deh kali ini gue kasih. Per 2 menit itu masih still good deal sih untuk sebuah package ini. Dan untuk suhunya di highest baru nyentuh 38. Nggak gitu berubah banyak dari low 60. Jadi mungkin kalau kalian mau push dikit untuk naikin grafik aja biar lebih cakep. Highest 30 fps masih playable banget. Gua nggak ada noticeable stutter. Dan jujur coolingnya Oppo Reno 5 ini bagus ya. Lumayan cepet nih. Suhunya udah drop lagi 375. Nggak full 38 lagi. Kinda nice. Again, surprise banget. Ya kalau kalian mau ngetes Genshin, mungkin di sini oke. Dan of course yang terakhir, kita melakukan hal bodoh. By the way tadi itu di highest high 30 fps. Sekarang tuh di highest 60 fps kita akan push dorong segitu. Dan ini nggak akan gua ganti atasnya sama sekali. 60 fps dan apakah playable? Playable cuy, masih jalan ini, masih hidup. Wow, oke. Mid-ranger yang tangguh juga ya, sebenarnya 720G sama Reno 5. Nah, kalau kalian lihat tuh, tadi draw distance-nya mulai agak berkurang. Tuh, di jarak jauh sana. Rumputnya. Oh, hunting party. Let me get the raw meat. Raw meats for me. Ya, ini highest 60 fps lawan Hilcho, masih bisa jalan sih. Ini buat grinding aja nih kali ya, enak ya. Buat grinding nih masih playable cuy. Nice. Tapi motion blurnya buset kencang banget. Ya highest 60 fps masih bisa main sih. Biasanya gue udah nge-cut di highest 60 fps karena udah nggak bisa ngapa-ngapain dan biasanya udah makan waktu sekitar 30 menitan buat satu video. Tapi ini ternyata masih playable, jadi kita akan satu tes lagi ke Cryo Regis Fine pakai highest 30 fps. Padahal defaultnya si Reno 5 4G ini tuh low 30 fps loh, dia berani nge-push segitu jauh, gokil juga ya. Wow, kaget gue, asli kaget banget. Memang awalnya gue sempat coba main-main sedikit di Oppo Reno 5 ini, main Genshin, tadi makanya settingannya di lowest. Karena gue pikir lowest nyaman kali ya, ternyata sebenarnya biasa aja. Dan ini di video ini sekalian gue record ini actually the first time gue bener-bener ngotak-ngatik grafiknya. Jadi mungkin sepertinya kalau kalian nge-tweak lagi dikit, kalian bisa dapat performa yang jauh lebih baik lagi. Ini highest 60 fps ya tadi ya, by the way. 25 sih sebenarnya di ininya, di counternya 25, 28. Nggak sampai nggak sampai full 60 fps. Kinda wasted untuk resource-nya juga sebenarnya, tapi it's okay lah buat bisa dimainin kayak gini mah. Siapa yang nolak kan? Nggak ada starter lagi, gokil. Nanti kita coba lihat di skillnya di loop deh, dia apakah akan kaget gue, anjir kok masih bagus sih. Shocked mode on. Nah ini kita nyalain skillnya di loop, nggak nge-lag juga dong, gokil. Apakah ini karena tweaknya Reno ya? Kok nggak kena? Apa karena tweaknya Reno ya? Jadi 720G di tweak di Oppo Reno jadi lebih bagus gitu. And that's awesome. That's awesome. Asli. Aduh, masih kena ternyata. Lihat dulu. Oke, set di Corolla-nya sini. Ini masih playable banget ini. Kaget gue, masih asli. Ini highest 60 fps loh. Highest 60 fps. Sama kayak biasa gue main di ROG Phone 3 berarti. Ini seriusan, kok gue masih kaget aja. I'm lost for words still. Oh crap, I'm still lost for words. Oke, yang Corolla-nya udah muncul. Ajar dulu sebelum dia keluarin. Nah, skill yang itu gue benci banget skill yang itu tuh. Karena apa ya, nggak tahu. Bikin sakit zone
zone-nya kita tuh jadi ini apa? Abis. Bukan abis sih, ada S-nya. Skill. Oke, kita tambahin skillnya Ganyu. Habis itu kita tambahin skillnya Barbara. Nah, ini nge-lag-nya nih. Masih jalan dong, gokil. Gokil, anjir, masih jalan. Nggak nyangka gue 720G masih selancar ini. Kaget, nggak bohong, kaget. I was not expecting this. Wow. Oke, highest 60 FPS di mid ranger bisa sampai ngetes sekali lagi. Gue masih kaget. Ini shocknya natural, beneran. Sekarang suhu baterainya udah kemakan 8, sekarang jadi 88%. Tadi di menit ke 11, jadi 6 menitan ke 88 dari 91, 3%, 6 turun 3%, terus jadi 6 menit, 3%, 6 bagi 3, ya 3 per 1 menit. 2 per 1 menit sekarang malahan jadi ya 2 menit per 1%, gokil juga. Dan suhu mulai agak naik tapi bukan nggak nyaman. 39,9. Gua hari ini nggak melihat angka 40 sama sekali. Nah itu baru masuk 40,2 di sini. Gokil, asli nggak bohong. Ini bukan karena gua ngantuk kan. Ya jadi itu tadi tes highest 60 fps di Oppo Reno 5 dengan Snapdragon 720G. Ini bakalan jadi evaluasi yang cukup menarik sih. Gue sampai detik ini belum berhasil menemukan highest 60 fps yang masih playable di kelasan mid ranger. Kalau di flagship segitu itu wajar, itu harusnya memang bisa segitu. Tapi dia highest 60 fps di mid ranger. Dan mana tadi grafiknya? Dan the status overclock highest semua kan? Coba kita cek lagi. Iya, ada highest semua, cuma ganti FPS doang. Masih jalan. Gokil. Oke. Gokil sih, gokil parah. Oke. Ya, sekian dulu aja buat tes si Oppo Reno 5 4G-nya kali ini dengan Snapdragon 720G. Gue masih lost for words. Gue kalau mau, sebenarnya penasaran pengen ngetes lagi ke Realme 6 Pro-nya, tapi udah nggak sama gue lagi, itu Realme 6 Pro. Mungkin ini jadi video terpanjang, mohon maaf juga. Snapdragon 720G di tweak di Oppo Reno 5 4G itu masih kuat nge-push highest 60 fps. Buat kalian yang kalau mau posisi nyamannya main di mana? Lowest 60 fps itu nggak gitu nyaman, tapi lowest 30 fps nyaman. High 30 fps masih oke. Highest 60 fps pun bisa kalian mainin dengan cukup oke. Gue nggak merasa stutter yang sampai annoying banget. Dan ini di mid ranger. Kayak gue udah kelamaan megang yang terlalu budget, jadi bisa menyebabkan itu. Jadi kalau misalnya di-tweak lagi, bisa bikin positioningnya jadi menarik. Dan ya, kalau kalian mau cari smartphone mid-ranger, bodinya keren, stylenya keren, baterainya lumayan bagus, speed ngecasnya kencang, kameranya bagus, jujur aja Oppo Reno gue bilang kameranya bisa dibilang bagus. Performanya masih gahar juga. I guess you should just go with Oppo Reno 5 4G sih. Kalau mau Oppo Reno 5 5G silakan. Tapi ambil yang Marvel Edition aja, jangan ambil yang lain-lain. Nggak ada Genshin Impact Edition, jadi kita ambil yang Marvel Edition. Yaudah, sekian dulu untuk video kali ini. Sorry banget, ini jadi panjang banget karena gue sendiri kaget bisa segitunya. Kagetnya bener-bener kaget. Ya, kaget, beneran kaget sama Oppo Reno 5 4G. Gue sampai ngulang-ulang berkali-kali. Ya, sekian aja dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, sampai lupa dong. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa kasih like, share, dan yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe di bawah, serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya, terutama tes Genshin Impact kita selanjutnya. Di antrian kita udah ada Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, Poco X3, Redmi K40, sama tentunya ada Realme 8 yang juga kita udah gatel pengen cobain G95 untuk main Genshin Impact. So ya, gitu aja. Jangan lupa untuk klik bell icon ya pastinya. Kalau kalian punya pertanyaan, jangan lupa untuk... Kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Dan gue akan coba jawab semaksimal mungkin. Mau tentang Oppo Reno 5 4G, mau tentang Genshin Impact, mau tentang rekomendasi lainnya, jangan malu-malu, langsung aja tanya di bawah. Yaudah, sekian dulu videonya. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.
Udah agak ngantuk, tapi masih shock. Gimana ya? Nah, Ganyu yang menjawab biar wangi. Ganyu wangi. Udah, cukup sekian dulu. Bye-bye.